Selamat siang teman-teman. Jadi di siang ini kita akan bahas tentang kembali ke nol atau melajah blog. Jadi kenapa kita perlu kembali ke nol ya? Jadi dalam hidup kita, ini kita akan dikendalikan oleh batin ya. Jadi batin ini sangat berpengaruh pada imun tubuh kita ya. Jadi di mana imun tubuh kita ini akan menjaga tubuh kita dari serangan virus, kemudian dari berbagai macam penyebab penyakit yang lain ya. Jadi tentunya di sini kita sangat membutuhkan batin kita yang tetap seimbang ya. Jadi supaya imun kita tetap kuat dan kesehatan kita secara holistik itu tetap terjaga. Jadi kembali berbicara kembali ke nol atau melajah blog ya. Di sini kita akan kupas satu persatu ya. Jadi dari awal ya, dari dulu semasa kita mulai umur 7 tahun ya, kita sudah mulai belajar intelektual ya. Jadi kita udah sekolah SD, SMP, SMA, kuliah S1, S2, S3, bahkan ada sampai mendapatkan gelar profesor ya. Jadi dari pelajaran intelektual yang kita pelajari, nah di sini pada dasarnya itu adalah kita belajar tentang mana baik, mana buruk, mana suci, mana kotor, mana benar, mana salah ya. Di mana semua ilmu yang kita pelajari tentang intelektual ini sudah pasti akan membuat batin kita tidak seimbang ya. Jadi untuk kembali ke nol artinya untuk membuat batin kita tetap seimbang. Jadi intelektual kita mari kita lampaui ya. Jadi artinya walaupun kita tahu mana benar, mana salah, mana suci, mana kotor ya. Nah, ini sebisa mungkin ya. Jadi kita tidak terlalu mempermasalahkan masalah itu ya. Jadi sehingga batin kita tetap seimbang. Kemudian yang berikutnya ya kita belajar tentang ilmu insting ya. Jadi ilmu insting di sini adalah ilmu prana ya atau ilmu energi ya. Jadi kita belajar olah energi ya, mulai kita belajar pernapasan dan lain sebagainya. Sehingga pola sirkuit energi kita bangkit, jadi energi kita bangkit ya. Kemudian aura kita mulai memancar dan medan magnet kita mulai hidup ya. Jadi sehingga kondisi-kondisi alam itu sudah sangat mempengaruhi tubuh kita ya, jadi insting kita. Jadi di mana ini juga membuat ketika kita ketemu teman kok rasanya tidak nyaman ya, orang ini rasanya begini ya. Kemudian ketika kita berada di tempat-tempat tertentu kita juga sering merasakan tempat ini rasanya begini ya, begitu juga ya. Nah ilmu insting ini juga akan membuat batin kita tidak seimbang ya. Ini akan mengganggu batin kita juga. Maka sebaiknya setelah kita belajar insting kita tahu, kemudian kita lampaui ya. Jadi artinya kita lampaui di sini adalah insting yang kita miliki itu tidak mempengaruhi batin kita ya. Jadi nyaman, tidak dan lain sebagainya ya. Ini tetap kita atur batin kita tetap seimbang. Kita lampaui insting kita ya. Kemudian yang ketiga, kita memperdalam ilmu lagi, itu kita belajar bahasa hati atau belajar intuisi ya. Jadi dengan mengaktifkan energi kundalini kita, jadi kelenjar pineal dan pituitary itu akan fluktuatif. Jadi sehingga kita cepat connect ya dengan kondisi alam ya. Jadi kondisi alam itu akan membawa informasi ke hati maupun ke mata ketiga kita ya. Jadi sehingga ini akan memberikan gambaran-gambaran suara hati ya. Jadi kondisi alam tertentu hati kita sudah mengetahuinya, begitu juga lewat mata ketiga kita ya. Nah ini juga akan membuat batin kita tidak seimbang juga ya. Jadi sering terasa tidak nyaman ya. Jadi ini juga mesti kita lampaui. Walaupun kita tahu seperti apa suara hati kita berbicara, seperti apa bayangan visualisasi mata ketiga kita, tapi kita buat batin kita tetap seimbang ya. Jadi artinya kembali ke nol atau kita melajah blog ya. Jadi belajar kekosongan. Artinya walaupun kita secara intelektual kita paham ya,
secara insting kita juga paham, kemudian secara intuisi kita juga sudah mengetahui, tetapi sebaiknya demi kesehatan kita ya, untuk menjaga batin kita tetap seimbang ya, jiwa kita tetap damai, makanya ketiga-tiganya baik intelektual, insting maupun intuisi kita lampaui. Jadi terus kita seperti apa? Ya jadilah sang saksi yang setia menyaksikan ya. Jadi kita tetap hanya menyaksikan apapun yang terjadi, baik itu secara intelektual, secara insting maupun secara intuisi ya. Jadi kita hanya menyaksikan saja, karena itu sesungguhnya sudah diatur oleh alam semesta ya, oleh ide Sang Hyang Widi, oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi itu adanya. Jadi kita hanya menjalani seperti itu ya. Oke, jadi baik ya. Jadi semoga bermanfaat bagi teman-teman. Mari kita kembali ke nol ya. Jadi artinya belajar blog ya. Jadi demi kesehatan tubuh kita ya. Jadi batin kita tetap seimbang, kemudian imun kita tetap kuat. Jadi apapun kondisi alam maupun cara makan yang kurang bagus ataupun ada serangan virus, kita tetap sehat. Oke.